Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebagian teman-teman, bahkan mungkin semuanya, kenapa kami saat ini cuma bertiga. Jadi saya akan jelaskan sesingkat mungkin, karena kami menginginkan agar semuanya cepat terselesaikan. Jadi salah satu dari kami, yaitu Mbak Wongso, memutuskan untuk bermeditasi. Dan mudah-mudahan dengan bermeditasi Mbak Wongso bisa mendapatkan petunjuk. Amin. Dan petunjuk itu mudah-mudahan bisa membawa kami secepatnya ke tempat di mana kerajaan yang dipimpin oleh Sigoro Lamean, yaitu raja yang menginginkan darah suci Sindi. Kemarin sempat salah satu dari anak buah pengikut dari Sigoro Lamean itu menginginkan pusaka Bismillah dan pusaka atau mustika Gandarusa. Dan alhamdulillah kami bisa selesaikan itu. Dan untuk saat ini kita akan melanjutkan, dan mudah-mudahan perjalanan ini sama-sama mendapatkan petunjuk untuk kita segera menemukan kerajaan Sigoro Lamean. Amin. Dan mudah-mudahan juga Mbak Wongso secepatnya bisa bertemu dengan kita lagi, walaupun nanti ini bisa dikatakan seperti sebuah resiko ya. Iya benar. Sebenarnya bukan berpencar, tapi ini bisa dikatakan berpencar, karena kami melakukan perjalanan dan Mbak Wongso menuju ke suatu tempat di mana tempat itu akan dijadikan tempat untuk bermeditasi. Jadi mudah-mudahan kami bertiga dan Mbak Wongso sama-sama mendapatkan petunjuk yang akurat. Amin. Amin. Jadi oke teman-teman, kita langsung lanjut saja, atau mungkin ada tambahan? Cukup? Cukup. Ya udah teman-teman, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ini kita tiba-tiba dihadang oleh satu sosok, teman-teman. Kenapa kau menghadang kami? Astagfirullah. Allahu Akbar. Hati-hati teman-teman. Sampai menyerang apinya mengejar kita ya Mas. Iya benar. Ini kekuatannya tidak bisa kita anggap remeh. Allah. Katakan saja apa maumu. Cepat. Kami tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Allah. Jika kau tidak bisa kami ajak bicara baik-baik, lebih baik kau pergi. Jangan mengulur waktu kami. Waktu kami tidak banyak. Jadi pergilah. Jangan halangi kami dalam perjalanan ini. Apa yang kau katakan itu semua tidak penting. Tidak akan kami izinkan. Sebenarnya apa maumu? Saya suruh pergi, kamu malah masuk ke salah satu dari raja kami. Apa kalian ingin saya pergi dari tempat saya sendiri? Yang harusnya pergi itu kalian. Saya tahu ini tempatmu, tapi saya rasa kami tidak pernah mengusik kalian semua di sini. Allah. Kalian telah datang ke tempat ini. Baiklah, sebenarnya
Tujuanmu itu apa? Tujuanku ke sini untuk mengadang perjalanan kalian. Perjalanan kami. Ya, Memangnya ada urusan apa? itu kalian tidak perlu tahu. Itu urusan saya. Baiklah, kita bisa bicarakan baik-baik. Tidak usah memakai cara-cara seperti ini. Saya tanya kepadamu. Apa yang kamu ingin tanyakan pada saya? Siapa kamu? Aku adalah penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan. Dan aku ingin memiliki pusaka Bismillah dan pusaka ganda rusa yang kalian miliki. Oh. Kita tidak akan pernah memberikan pusaka itu kepadamu. Pusaka itu adalah milik kita. Benar. Dan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melindungi kita. Kamu tidak bisa menolakku. Aku akan mengambil pusaka itu dengan cara apapun. Baik, saya akan bertanya kepadamu. Apa yang kamu ketahui tentang pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa sehingga kamu menginginkannya? Aku tahu bahwa pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa memiliki kekuatan yang sangat besar dan langka. Pusaka Bismillah dapat memberikan perlindungan dan kekuatan spiritual kepada pemiliknya. Sedangkan pusaka Gandarusa dapat memberikan kekuatan fisik dan keberanian yang luar biasa. Dengan memiliki kedua pusaka itu, aku dapat meningkatkan kekuatanku dan menguasai seluruh kerajaan. Tidak ada yang dapat menghentikan aku jika memiliki pusaka itu. Kita tidak boleh membiarkan pusaka itu terjatuh di tangan dia yang sobek. Pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa bisa membuat pemiliknya sejahtera, makmur, bahagia, dan pasti akan memiliki banyak harta yang bisa membuatku berkuasa di dunia ini. Dengan pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa, aku tidak hanya akan memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi juga akan menjadi makhluk yang paling sejahtera, makmur, dan bahagia di dunia ini. Aku akan memiliki harta yang berlimpah, berkuasa yang tak terbatas, dan tidak ada yang dapat menghentikan aku. Aku akan menjadi penguasa yang sebenarnya, dan semua makhluk akan tunduk di bawahku. Aku memiliki kekayaan yang tak terhingga, dan aku akan hidup dalam kemewahan dan kesenangan yang tak ada habisnya. Oh, seperti itu. Kau sangat ambisius sekali, makhluk. Ya, benar. Apakah kau yakin akan memiliki atau bisa mendapatkan, bisa memegang pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa? Ya, saya sangat yakin akan memiliki kedua pusaka itu. Berikan aku kedua benda itu,
Jika tidak, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Itu semua tidak akan mungkin kami berikan kepada makhluk jahat sepertimu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan pusaka yang kamu inginkan. Baiklah. Kenapa tidak bisa? Pusaka. Ada Mas. Bismillah sama pusaka Gandarusa ada di tas. Ada masih ada. Ini Mas tuh. Iya. Pusaka itunya Gandarusanya. Apa yang kalian berunding? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, inilah pusaka Gandarusa dan pusaka Bismillah. Baik, saya jauhkan. Aku tidak bisa mendekati benda-benda itu. Aku merasa ada kekuatan yang sangat besar yang melindungi kamu. Ya, katanya kamu sangat menginginkan pusaka ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Makhluk sepertimu tidak akan pernah bisa memiliki pusaka ini. Karena pusaka ini, pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang baik dan niat yang suci. Pusaka ini memiliki kekuatan untuk melindungi dan memberkati, bukan untuk kejahatan dan keserakahan. Saya kira siapapun bisa memiliki benda itu. Ternyata tidak semua orang bisa memilikinya. Pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa memiliki kekuatan yang luar biasa dan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang baik dan niat yang suci. Ya, sudah saya katakan sebelumnya, memang seperti itulah. Memang benar apa yang kau katakan. Benar, pusaka ini memang tidak dapat dimiliki oleh orang-orang atau makhluk yang memiliki niat jahat dan keserakahan. Lalu bagaimana? Apakah kau masih menginginkan pusaka Gandarusa dan pusaka Bismillah ini? Tidak. Bang Roke, Bang. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi menghadapi atau berhadapan dengan sosok yang mengatakan bahwa dia adalah penguasa kegelapan dan langsung berkata sangat menginginkan pusaka Bismillah dan mustika Gandarusa. Namun setelah saya keluarkan atau kami keluarkan pusaka Bismillah dan mustika Gandarusa, sosok itu sepertinya sangat ketakutan. Padahal memang sudah kami katakan ya, pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa bisa dimiliki oleh orang-orang atau makhluk yang benar-benar berniat baik dan tidak memiliki niat yang jahat. Jadi bisa dipastikan hanya orang-orang atau makhluk-makhluk yang berhati bersih, berniat baiklah yang bisa memiliki atau bisa memakai atau menggunakan mustika Gandarusa dan pusaka Bismillah. Jadi mungkin kita langsung lanjutkan saja ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan
petunjuk. Subhanallah. Auranya sungguh luar biasa ya. Apa mungkin karena kita sebelumnya berhadapan dengan sosok jahat, jadi ketika kita berhadapan dengan sosok yang bisa dikatakan bergolongan putih, jadi kita merasakan aura yang sangat-sangat luar biasa. Ya benar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silahkan jika jenengan ingin menyampaikan sesuatu hal, jenengan berkenan untuk masuk ke salah satu dari raga kami. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang kebaikan. Alhamdulillah. Perkenalkan, diriku ini sering disebut atau sering dipanggil dengan nama Syekh Abdul Manaf. Syekh Abdul Manaf. Ya, alhamdulillah. Syekh, kami sangat beruntung bisa bertemu dengan jenengan. Apakah jenengan memang sengaja menyambut kami atau memang jenengan melihat perjalanan kami? Diriku ini tidak sengaja melihat kalian berada di tempat ini. Tidak sengaja, tapi sepertinya saya tidak percaya bahwa jenengan tidak sengaja. Sepertinya jenengan memang tahu banyak tentang kami dan tentang perjalanan kami. Tentu saja. Baiklah. Sebenarnya aku telah menanti kedatanganmu. Aku memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang dapat membantu kalian dalam perjalanan kalian. Alhamdulillah. Saya akan membantu kalian menemukan Cindy. Alhamdulillah. Namun, saya ingin tahu terlebih dahulu. Apakah kalian tahu makna sejati tentang baik dan peduli? Baiklah, saya akan jawab sebisa yang saya ketahui. Menurut saya, baik dan peduli berarti memiliki empati dan kasih sayang terhadap sesama makhluk atau terhadap orang lain, serta berupaya untuk membantu dan mendukung mereka yang membutuhkan. Benar. Ya, baik dan peduli memang tentang memiliki empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Namun, makna sejati tentang baik dan peduli juga terkait dengan kesadaran untuk memahami dan menghargai kebutuhan dan perasaan orang lain, serta berupaya untuk membantu dengan tulus dan ikhlas. Baik dan peduli juga tentang memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan memahami, serta berani untuk bertindak dengan empati dan kasih sayang. Jika kalian memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka kalian akan lebih mudah menemukan jalan yang benar dan membantu orang lain dengan lebih mudah. Tapi, dengar baik-baik terlebih dahulu. Monggo, saya. Kebaikan yang kalian
lakukan saat ini dengan mencari Cindy adalah contoh nyata dari empati dan kasih sayang. Kalian tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, juga memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu, kebaikan seperti ini dapat membawa banyak manfaat. Tidak hanya bagi Cindy, tapi juga bagi diri kalian sendiri. Insya Allah. Kalian akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih ketika membantu orang lain. Insya Allah, insya Allah. Lalu, keberanian dalam menjalankan kebaikan adalah kunci untuk mencapai tujuan mulia. Jangan takut untuk menghadapi tantangan dan rintangan, karena kebaikan yang lain akan membawa kalian lebih dekat kepada tujuan yang kalian inginkan. Insya Allah. Lalu keberanian juga memiliki ketangguhan. Ketangguhan dari hati untuk terus berbuat baik meskipun dihadapkan pada kesulitan dan penolakan. Dengan keberanian kalian dapat mengatasi raja penolakan. Dengan keberanian kalian dapat mengatasi rasa takut dan keraguan, serta mencapai keberhasilan dalam menjalankan kebaikan. Apakah kalian maksud dengan perkataanku? Insya Allah kami paham, Syekh. Sebenarnya saat ini Cindy berada di kerajaan atau yang dikawal oleh Raja Sigoro Lamean, yang dikenal sangat jahat dan berbahaya. Raja tersebut memiliki kekuasaan yang sangatlah besar dan tidak segan-segan menggunakan kekuatannya atau kekuasaannya untuk menindas dan menyakiti orang lain. Apakah kalian masih sanggup untuk menghadapinya? Insya Allah sanggup, Syekh. Kami harus berhati-hati, Syekh. Jika Raja Sigoro Lamean memang sangat jahat, maka kami harus siap menghadapi bahaya yang sangat besar. Ya, kalian harus sangat berhati-hati. Namun jangan ragu untuk menjalankan kebaikan dan mencari Cindy. Kalian memiliki kebaikan dan keberanian. Selain itu juga ketangguhan, hati yang kuat. Itu akan membantu kalian menghadapi tantangan yang ada. Lalu, untuk menuju ke kerajaan Sigoro Lamean, kalian harus melewati hutan yang sangatlah lebat dan gelap. Setelah itu, kalian akan menemukan sungai yang deras dan berliku-liku. Ikuti aliran sungai tersebut ke arah timur, dan kalian akan menemukan jalan menuju ke kerajaan Sigoro Lamean. Alhamdulillah kami mendapatkan petunjuk dari jenengan, Syekh. Ingatlah baik-baik anak muda. Insya Allah, Syekh. Insya Allah kami akan mengikuti petunjuk jalan yang telah Syekh berikan kepada kami. Baiklah anak muda. Jangan lupa untuk membawa kebijaksanaan dan keberanian juga dalam perjalanan kalian.
Insya Allah Syekh, kami akan lebih berhati-hati, terus lebih bersabar. Insya Allah kami bisa dengan bijak menghadapi setiap perjalanan dan masalah yang nantinya akan menghadang kami. Baik Syekh, mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan. Silakan. Apa yang jenengan katakan tadi saya anggap sudah sangat jelas. Namun apakah jenengan juga tahu kelemahan atau mungkin seberapa kekuatan dari Raja Sigoro Lameyan itu? Mungkin kelemahan dari Raja Sigoro Lameyan tersebut harus kita rasakan dengan sebaik-baik mungkin. Iya, benar. Tidak perlu tergesa-gesa untuk menghadapi Raja Sigoro Lameyan. Baik, Syekh. Alhamdulillah kemarin juga saya sempat mendapatkan petunjuk untuk berjalan ke arah sana. Namun kami belum sampai ya. Belum sampai ke tempat di mana petunjuk itu ditunjukkan kepada kami. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan sosok atau yang dikatakan kemarin itu kerajaan yang termasuk bawahan dari kerajaan Sigoro Lameyan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan petunjuk di sana, Syekh. Kalian tidak usah ragu untuk menuju ke sana. Jika dalam perjalanan kalian bingung, panggil saja. Kami siap untuk membantu dalam perjalanan kalian. Alhamdulillah Syekh, kami ucapkan banyak terima kasih karena jenengan sudah mau menemui, dengan sengaja menemui kami dan memberikan petunjuk-petunjuk. Bahkan jenengan bersedia untuk nantinya jika kami terkena masalah atau terjadi sesuatu hal yang mungkin kami tidak sanggup, jenengan bersedia untuk membantu kami. Baiklah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Atau mungkin jenengan ingin menyampaikan hal lain selain yang sudah jenengan sampaikan kepada kami? Saya rasa sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Baiklah, saya mohon pamit terlebih dahulu. Baik, terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi adalah sosok yang bernama siapa tadi? Syekh Abdul Manaf, teman-teman. Jadi beliau sengaja ya. Awalnya beliau tidak mengakui bahwa tidak tahu dengan kami. Namun ternyata beliau memang sengaja menghadang kami, menemui kami untuk memberikan suatu wejangan, bahkan suatu peringatan, dan bisa kami simpulkan memberikan petunjuk juga ya. Iya benar. Alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan sosok-sosok baik, bahkan dengan sosok yang mungkin bahkan kami tidak percaya bisa berhadapan langsung dengan sosok-sosok seperti beliau. Jadi ini kita lanjutkan apa kita istirahat terlebih dahulu? Istirahatin terlebih dahulu ya, Bang Embok. Padahal ini posisi kita sudah sangat jauh ya, mas teman-teman, mas boleh. Tapi kan suara. Nah, alhamdulillah. Ya, tapi kan ini di lereng, jadi kan suara itu semakin keras gitu. Iya. Padahal jarak kita dengan pemukiman sudah sangat jauh. Iya. Luar biasa. Jadi itu sebagai pertanda kita untuk menjalankan sholat. Jadi seperti itu saja dulu teman-teman. Kita beristirahat dan nanti kita mau menjalankan sholat terlebih dahulu. Ya. Jadi kita tutup. Jika ada salah kata perbuatan dari kami,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sedang beristirahat teman-teman. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah, kita mencari tempat dan alhamdulillah disinilah tempat kita untuk beristirahat dan membuat api unggun ya teman-teman ya. Oh iya, gimana Mbak Wongso, ada kabar? Ular. Untuk Mbak Wongso belum ada kabar ya, tapi saya sangat yakin dan percaya Mbak Wongso dalam keadaan yang baik, karena kita sepakat Mbak Wongso akan melakukan meditasi. Mudah-mudahan meditasi Mbak Wongso mendapatkan petunjuk yang benar-benar akurat dan bisa lebih cepat. Kami sengaja berbencar untuk menyingkat waktu ya. Kami tetap terus berjalan mencari petunjuk dan Mbak Wongso mencoba mencari petunjuk melalui meditasinya. Mudah-mudahan kami dan Mbak Wongso secepatnya mendapatkan petunjuk. Walaupun dari kemarin kita itu selalu mendapatkan petunjuk, namun kami sangat menginginkan mendapatkan petunjuk yang benar-benar lebih cepat ya, karena teman-teman sudah tahu sendiri tentang kekejaman, kejahatan dari Raja Sigoro Lameyan. Teman-teman juga bisa ingat atau bisa lihat sendiri, Ki Slamet terkena sihir ya. Bisa benar-benar berubah pikiran. Kami bukan tidak peduli dengan Ki Slamet, namun kami memutuskan untuk terlebih dahulu menyelamatkan Cindy, bukan untuk mencari Ki Slamet. Karena kami sadar kalau kita mencari Ki Slamet terlebih dahulu mungkin akan mengulur waktu, karena kami tahu salah satu dari kami di sihir itu mungkin adalah kelicikan dari Raja Sigoro Lameyan untuk memperlambat perjalanan kita agar nanti dalam ritual atau mungkin acara-acara untuk pengambilan darah suci milik Cindy itu bisa dengan lancar tanpa ada gangguan kami. Kami sadar itu, jadi kami memutuskan untuk mencari Cindy terlebih dahulu. Lalu ini Mas Douglas, untuk hari ini kita tidak bertemu sosok yang menyerupai Ki Slamet lagi ya Mas? Benar. Apa mungkin Sigoro Lameyan itu, Raja Keji itu sedang menyusun rencana yang lebih ini lagi ya Mas? Sepertinya seperti itu. Jadi kami juga selalu tetap waspada, berhati-hati, karena kemarin Ki Slamet bukan Ki Slamet ya sebenarnya, namun mereka sudah sangat paham dan sudah sangat tahu. Jadi mereka menggunakan cara teman kita sendiri untuk mengelabui kita, padahal itu bukan teman kita, kemarin itu adalah sosok atau mungkin pengikut dari Raja Sigoro Lameyan. Dan insya Allah kami sangat percaya bahwa Ki Slamet akan baik-baik saja, dan insya Allah Ki Slamet tidak akan benar-benar menjadi pengikut, karena Raja Sigoro Lameyan masih sangat membutuhkan raga Ki Slamet mungkin nantinya untuk mengelabui kami kembali. Iya benar, itu pasti itu Mas. Iya, dan tidak menutup kemungkinan ini teman-teman, bukan hanya Ki Slamet, bahkan mungkin saya, kamu Mas Caplang, kamu Bang Trimok bisa juga nanti akan menjadi korban seperti nanti yang terjadi pada Ki Slamet. Jadi kita
harus tetap waspada dan berhati-hati. Soalnya waktu Ki Slamet terkena sihir saja, dari awal gelagatnya itu terkena tidak sangatlah mudah untuk dipahami dari gelagatnya ya Mas. Iya benar, seperti orang normal. Iya. Dan tidak ada kami merasakan energi-energi keganjilan atau mungkin yang berbau tentang Raja Sigorulamean ya. Jadi mungkin Raja Sigorulamean bisa akan lebih pintar atau lebih licik untuk menggunakan cara-cara agar kita semua tidak berhasil menyelamatkan Cindy. Jadi seperti itu teman-teman, kita mungkin nanti akan lanjutkan perjalanan setelah Isya nanti ya. Kita coba lanjutkan perjalanan. Apa sih? Ya Allah. Jadi seperti itu saja teman-teman. Nanti kita kalau mau mungkin ini apa? Mau Isya ya? Ya bentar lagi nih Mas. Kita pastikan api ini benar-benar padam, takut nanti Seperti kebakaran. Ya nanti disiram. Iya. Kita bawa air juga ini. Jadi seperti itu aja dulu teman-teman. Nanti kita videokan lagi jika ada sesuatu yang pantas untuk kita videokan.